banyak atas undangan yang cukup lisan saja, karena ini adalah merupakan informasi dadakan. Tapi menurut Ibu Bupati, yakni Ibu Rohani Fanat, cuma sekedar kunjungan silaturahmi, bukan kampanye tapi silaturahmi. Olehnya itu, lewat kesempatan ini, barangkali Ibu Haji sekedar menyampaikan sedikit arahan kepada kita dalam rangka kita merapatkan barisan yang insya Allah pada tanggal 27 nanti kita punya barisan ini alhamdulillah tidak rapuh. Olehnya itu kita pada saat ini ada juga kehadiran Bapak Ketua Tim, yakni Bapak yang tidak asing lagi bagi orang Damalian, yakni Bapak Dula Kelelau, yang saat ini duduk di anggota DPRD Provinsi Maluku, yang sebagai ujung tombak dari Ibu Haji Rohani Fanat dan Abang Maja Rumah 3. 15.000 ini dong kita pica karena Ramli Mahu sebagai wakil dari Ibu Rohani Fanat kemarin itu Don 2 masih satu parau. Don 2 masih satu parau, bahkan Bapak Ramli Mahu dia hari ini sebagai ketua tim relawan dari pasangan Ina Ama. Tapi pasangan yang lain, misalnya andaikan bikin contoh kemarin itu Faham misalnya, itu terdiri dari Pak Fahri dan kemudian Pak Arobi Kilian. Hari ini Pak Fahri sudah berjalan sendiri, Pak Arobi sudah berjalan sendiri. Dong kemarin dapat 21.000 suara. Itu di kemarin di sana itu banyak partai politik dukung dong. Pak Fahri masih sebagai wakil bupati aktif. Tapi hari ini sudah terpecah. Pak Obi sudah jalan sendiri, Pak Fahri sudah jalan sendiri. Ya beta cerita di Narama punya hasil kemarin 15.000 lebih itu dong masih taruh akan sangat rapi wadoan. Dawa asinai ahora itu modal. Pak Dula hadir sebagai ketua tim dengan modal kemarin di tahun 2023 kemarin itu dengan suara 15.497 mulai dari Teur sampai di Dihil, dari Dihil sampai di Teur kembali termasuk di Damalian ini. Insya Allah saya semua beta akan sumbang perjuangan ini, tapi separuh dari perjuangan itu beta yakin dan percaya insya Allah dari 15.000 8.000 sampai 10.000 beta akan sumbang untuk perjuangan ini. Kalau itu saja sudah lebih dari 25.000. Tinggal 27 ketong ikut pemilu, Kemendua akan insya Allah keluar sebagai pemenang. Satu ketika Kemendua jadi bupati, datangkan orang Damalian ke sana untuk bikin pesta rakyat, bikin syukuran besar supaya apa orang Damalian juga bisa menyaksikan bahwa inilah dong bupati, dong bisa saksikan dia punya pelantikan. Katong kasih perangkat orang dengan kapal ke Bula sana, insya Allah katong akan tanggung dong punya tiket semua. Betul. Di tempat lain beta saya janji begini, kecuali di Damalian ini saja yang beta bilang buat ibu, satu ketika ibu dan Pak Maja terpilih lalu bikin acara pelantikan, beta tanggung jawab dong ke rumah, beta tanggung jawab dong ke makan di sana. Yang penting bawa dong ke Bula, dong saksikan ibu dong pelantikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua, alhamdulillah kabar baik ya. Terima kasih semua. Ya, ini pertemuan Ina Ama yang kesekian kalinya di Damalian. Program Ina Ama itu program yang tidak muluk-muluk, Bapak-bapak. Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Ya, Ketua Umum Nasdem itu adalah Bapak Surya Paloh. Ketua Umum Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto. Dalam hal ini beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum PSI itu adik dari Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ketua umumnya adalah Mas Kaisang Pangarep. Jadi kita Ina Ama itu didukung oleh 3 partai saja. Partai sedikit saja, tetapi partai yang besar-besar. Ya, kenapa partai cuma 3 saja?
karena dua, Gerindra dengan Nasdem sudah memenuhi syarat untuk maju mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati. Lalu PSI memberikan dukungan. Partai Nasdem, Partai Gerindra tidak memberikan tidak meminta mahar politik di Beta dan Bapak Majah. Karena partai-partai besar ini dorang seng lihat uangnya. Dorang lihat dari hasil survei calonnya. Kalau hasil surveinya tinggi, berarti itu adalah kader yang punya potensial. Nah, karena Beta elektabilitasnya di atas, Bapak Maja punya juga di atas, makanya Gerindra dengan Nasdem tidak pungut biaya. Pesan dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Surya Paloh serta Ketua Umum PSI adalah Ibu Haja Rohani Panat dan Bapak Maja Rumah Tiga. Kami memberikan rekomendasi buat kalian tanpa pungut bayaran, tetapi harus ada catatan, yaitu harus terpilih. Ingat kesejahteraan masyarakat. Jangan bikin malu partai. Harus berbuat buat masyarakat. Nah, dari itulah ibu-ibu, bapak-bapak, program Ina Ama tidak muluk-muluk. Program yang bersentuhan dengan kondisi real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, ibu-ibu semua yang ada di dalam rumah, ada 5 kandidat. Semuanya 4 laki-laki. Beta sendiri perempuan. Tahu kasih ibu-ibu? Ibu-ibu bantu Beta berjuang potong menangkan perempuan. Tahu? Video dari kami nih ya, harus ya. Tambah lagi akses. Potong akan tingkatkan akses antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten. Pesawat yang tadinya cuma 1 minggu itu 3 kali rute penerbangan, orang akan bikin tiap hari penerbangan. Lalu ferry air nanang, ferry kota Siri itu orang akan kembalikan lagi. Orang akan kembalikan untuk operasi lagi. Lalu pasarannya, bapak-bapak penghasil pasaran tadi, kasbi, keladi, petatas, kembangkan, itu nanti untuk mendongkrak pendapatan bapak-bapak dorang, kita pasarkan ke pasar Papua. Lalu ke Ambon bisa, ke Bula bisa, ini kita bawa ke Papua. Yang penting tadi akses transportasi laut itu harus ada, harus lancar, ya. Tinggal kerjasama dengan pemerintah Papua, bahwa tolong perhatikan kelompok anak-anak yang ada di Papua yang ada menempuh pendidikan. Orang juga bisa kerjasama untuk menyalurkan suplai bahan makanan buat di Papua. Nah ini bagus sekali, ya. Nah, ada rompong itu nanti dibagi untuk 5 orang kakak. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1 unit. Nah, Kotong sudah kerjasama, bukan Kotong sudah. Kotong akan mengundang pihak ketiga kerjasama dengan Kotong, datang timbang bapak dong ikan. Taruhlah dalam 1 rompong itu dapat berapa ton. Itu nanti dorang yang beli. Dorang yang beli, hasilnya bagi. Terkait dengan dana desa pun juga tidak lagi cair di desa, di Bula. Semuanya cair di zona yang sudah ditentukan. Gorong, Teor Kesui, pencairan dana desanya harus di Gorong. Karena Bank Maluku ada di Gorong. Digeser, ada Bank Maluku digeser, itu geser yang darat, tutup tolu, cairnya digeser. Bernama Bula, pencairannya di Bula. Nah, lalu terkait dengan
Bapak-bapak betul, mudah-mudahan di sini saya ada. Di sini ada saya ini. Ada apa Ibu? Yang suka gadai dusun. Bapak-bapak dong. Anak kalian kuliah banyak ini. Ada gadai dusun. Ada. Kalau di sini berarti dapat 3 ini dong punya. Beta identifikasi masalahnya. Kalau dari Bula sampai di Tututolo yang itu ibu-ibu berurusan dengan koperasi. Bunganya 30%. Mungkin di bawah atau sampai 30%. Kadang-kadang tidak mampu untuk bayar. Berarti sama di sini. Di sini gadai dusun ya. Gadai dusun untuk ketampung adik-adik kebutuhan. Satu kali gadai ini gadai musiman atau gadai bagaimana nih? Ada yang gadai musiman Ibu, ada yang gadai sampai 1 tahun, 2 tahun. 1 tahun, 2 tahun sampai hasil kasih kembali baru uangnya dikasih kembali ya. Uang kasih kembali baru hasil. Hasilnya. Bapak-bapak dong kasih setengah mati ke sini kalau tidak cara begitu. Setengah mati Ibu. Setengah mati. Ya. Betul orang insya Allah akan kasih lunas. Ya. Itu beta mau dengar itu dari ibu. Ibu tadi udah bilang Jadi satu nama lain apa? Nama lain Pialotan. Kedua nama lain? Nama lain apa? Monin. Kamu dengar dulu. Nama lain Pianlen. Jadi bapak-bapak di dalam ini ibu mengusulkan supaya di dalam tahun 2024 ini 2024 ini nama lain dimekarkan menjadi 3 negeri administratif. 1. Negeri administratif Rumonin. Betul? Kalau salah dikasih ingat. Kedua, negeri administratif Tianlen. Betul. Yang ketiga, negeri administratif apa lagi? Cianota. Maka 3 negeri administratif di negeri Namlean yang tercinta ini. Betul tak saya? Maka itu dilakukan dalam waktu 100 hari kerja program Ina Ama. Kita mau bilang, mari gabung sudah. Ya, gabung sudahlah, ketong bikin negeri ini bagus. Karena punya kemampuan dan pengalaman untuk memakarkan negeri-negeri menjadi negeri administratif, itu hanya di ketong saja. Betul ke saya Mbak Bacis? Iyo, jadi yang lain ini dong masih takutan-takutan atau dong semau saja. Tapi ketong punya pengalaman. Pengalaman ini untuk apa? Sesungguhnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, bukan lain-lain. Betul gak sih? Itu ini yang terakhir. Yang terakhir itu mestinya harga pala dan cengkeh itu menjadi intervensi pemerintah daerah. Kalau cengkeh harga dia turun, pemerintah daerah melalui perusahaan daerah harus membeli supaya harga cengkeh itu dia tetap. Yang satu tiba-tiba begini harga cengkeh banyak, lalu harga mulai turun. Semboleh lagi ke depan. Perusahaan daerah dia hadir untuk mengatasi soal-soal seperti itu. Lalu ketua aktifkan itu perusahaan daerah supaya merekrut tenaga kerja juga semakin banyak.